Jadi kita udah memenuhi panggilan klarifikasi dari teman-teman penyidik. Di atas tadi kita Alia, Torik melakukan klarifikasi dari BAK atau berita acara klarifikasi. Jumlah pertanyaan sejumlah 23 pertanyaan. Lingkup dari pertanyaan kurang lebih ya seperti tadi saya bilang mengenai dugaan tindak pidana yang kita laporkan, yaitu pasal 27A Jungto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, atau pasal 310, pasal 311 dan pasal 315 KUHP. Mungkin teman-teman di sini udah tahu juga apa yang kita laporkan. Bahwa apa yang kita laporkan ini adalah Alia sendiri melaporkan sebagai korban. Yang bersangkutan merasa dirinya telah diserang kehormatannya dan merasa nama baiknya dicemarkan, yaitu dengan adanya berita bohong atau fitnah yang mengatakan dan telah beredar di berbagai media massa dan media online bahwa saudara Alia Mas Said ini telah hamil luar nikah, sedangkan bagaimana mungkin pada tanggal pernikahan mereka berdua, Alia dan Torik, tanggal 26 Juli tahun 2024, keadaan Alia saat itu sedang datang bulan. Jadi mungkin tadi pertanyaannya itu sih dari penyidik sekitar itu, berita apa yang membuat Alia merasa kehormatannya diserang, lalu udah gitu pada saat kapan Alia mengetahui berita itu, kurang lebih sekitar itulah tadi pertanyaannya dari teman-teman penyidik di atas. Klarifikasi. Untuk beberapa akun sekitar lupa ya, mungkin beberapa lah tadi, mungkin nanti teman-teman penyidik lah yang pasti bisa memberikan jawaban ininya, karena tadi kan untuk berita acara klarifikasi udah kita jawab, lalu sudah kita tanda tangani, kita tidak dapat kopinya semua di penyidik, mungkin penyidik yang lebih paham lah kalau itu. Hal ini biar supaya netizen jerah nggak sih melaporkan hal ini, bagaimana? Sebenarnya lebih aku sih yang dari kemarin agak bawel, karena sebagai suami tentunya ada satu kewajiban saya untuk melindungi istri saya, apalagi dari berita-berita bohong. Ya? Agak keras. Oke. Yang sebenarnya dari kemarin tuh yang ribut sebenarnya suaminya atau saya, karena tentunya kewajiban saya sebagai suami adalah salah satunya adalah melindungi istri saya apapun itu. Salah satunya adalah berita-berita bohong yang menjatuhkan kehormatannya. Jadi karena itu jadi saya tidak bisa tinggal diam dan harus menindaklanjuti ini semua. Tapi mungkin ya bisa ditambahkan, Alia Mas Said ini kan ya bisa kita bilang public figure, mungkin untuk sekedar cacian atau mungkin fitnah-fitnah lainnya mungkin sudah ada lah yang mungkin dirasakan juga oleh Alia. Cuma menurut hemat kami ini sudah melewati batas lah, karena sebagaimana kita ketahui bersama, kita ini kan masyarakat Indonesia menjunjung tinggi budaya timur. Berita seperti itu sangat-sangat tidak elok, apalagi sampai didengar oleh pihak keluarga kan, baik dari keluarga Alia, baik dari keluarga Torik. Mungkin juga teman-teman media di sini juga pasti udah dengar berita itu kan, mungkin ada akhirnya jadi rumor liar lah. Makanya di sini juga kami luruskan bahwa itu adalah berita bohong dan berita fitnah. Namun demikian, meskipun itu adalah berita fitnah bahwa tidak ada masalah hamil luar nikah, cuma mungkin Torik dan Aal juga berharap lah dari doa-doa dari rekan-rekan sekalian supaya disegerakan masalah itu. Udah bisa maafkan belum? Bentar. Minta maaf. Nah, kamu sendiri kalau si pelaku itu minta maaf akan cabut gugatan, cabut laporan atau tetap lanjut, Torik? Kan kamu yang kesel banget nih gitu. Harus tetap berjalan semuanya. Karena semua udah ada peraturannya, makanya juga kenapa kita lapor. Kencang lagi. Kalau AA emang suaranya. Masa gitu mas? Nah, karena emang semua kan udah ada peraturannya juga ya. Ya, betul. Jadi itu alasan kenapa dilaporin juga. Untuk pelajaran juga supaya kedepannya tuh banyak yang lebih berhati-hati, mau membuat berita pun, jadi harus ada faktanya. Yes. Sampai penjara bang, mungkin. Itu nanti biar dari teman-teman penyidik lah. Kalau masalah itu kan sebetulnya di luar kapasitas kami ya hanya sebagai Alia, sebagai warga negara Indonesia memiliki hak untuk melaporkan dugaan tindak pidana yang sudah barang tentu merugikan dirinya. Untuk masalah tadi, kalau teman-teman hanya sampai di penjara dan lain-lain, itu ya kita kembalikan kepada kawan-kawan penyidik untuk diproses secara menurut ketentuan hukum yang berlaku itu. Tapi awalnya mereka lihat
Al mau nanya dong, dampak apa sih yang kamu rasakan usai beredarnya berita bohong kalau kamu tuh lagi hamil duluan? Dampak apa sih yang kamu rasakan? Apakah mengganggu karir kamu kah atau pekerjaan seperti itu? Udah pasti itu kan menyerang kehormatan ya. Iya. Kan membuat fitnah itu kan hamil di luar nikah, apalagi pada saat hari pernikahan itu kan masih datang bulan. Terus itu udah menyerang kehormatan, terus kan takutnya berimpact juga untuk pekerjaan kedepannya dan udah pasti sih. Iya, yang paling jelas sih, yang paling saya sesalkan itu kenapa bikin berita seperti itu, terus dari mana dia dapat berita seperti itu yang apa ya, sangat tidak punya etika lah bikin berita kayak gitu. Padahal kan kita kita adalah orang Indonesia yang apa ya, budaya untuk Masih menjunjung tinggi budaya timur. iya budaya timur kita tinggi, mesti harus sesaling Al udah bisa maafkan belum? Ada Al yang udah bisa maafkan? meminta maaf langsung ke Alia atau Torik gitu? Belum sih, makanya kenapa juga kita melakukan ini sih. Kalau misalkan dari awal Ya, pokoknya ya intinya kami melaporkan ini karena Alia sebagai korban merasa dirugikan, dan berdasarkan pasal 45 ayat 5 Undang-Undang ITE itu memang Alia memiliki hak sebagai warga negara Indonesia atau sebagai korban untuk melaporkan dugaan tindak pidana ini. Gitu. Ancamannya apa mungkin? Untuk ancaman pidana itu apabila ini memang betul fitnah itu adalah 4 tahun penjara. Jadi sebetulnya kalau kita kembali lagi kepada Undang-Undang ITE, barang siapa yang menyebarkan berita bohong ini, mereka ini akan diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa apa yang mereka beritakan ini benar. Tapi silahkan saja nanti kalau misalnya para akun-akun yang kita laporkan ini nanti sudah dipanggil, nanti diberi kesempatan oleh teman-teman penyelidik atau nanti mungkin perkara ini bisa lanjut sampai penyidikan, bisa memberikan bukti bahwa Alia benar hamil luar nikah, silakan saja, monggo. Kalau misalnya nggak bisa ya itu akan dikenakan pasal fitnah, yaitu ancaman pidananya 4 tahun penjara. Itu sih. Al sudah bisa maafkan belum? Sedih nggak sih, Kak? Atau geram? pasti sedih, apalagi di sini kan banyak perempuan juga ya, pasti kan juga bisa merasakan gitu. Kalau misalkan difitnah seperti itu, pasti kalian juga akan merasa sedih, apalagi kan ini banyak keluarga yang termasuk juga ya dalam pemberitaan ini. Udah sih. Ini juga pelajaran sih buat kita semua pengguna sosial media. Walaupun kita bisa ngetik apa aja, ngepost apa aja, tapi semua itu ada aturannya. Semua itu karena kita tinggal di negara hukum, pasti ada hukumannya kalau misalnya kita melanggar. Berbijaklah menggunakan media sosial, itu sih kurang lebih. Al mau tanya respon dari keluarga sendiri setelah mengetahui dengan adanya berita hamil duluan ini seperti apa? Ya, keluarga besar Pak Hatta. Kita sebenarnya ada acara lagi, jadi harus buru-buru. Oke.